Tahun-tahun ini adalah tahun yang berat bagi kita semua. Tak sedikit yang merasakan dampaknya. Untuk itu, Ikatan Alumni Insan Tama mempersembahkan Alumni Back to Campus 2021. Dengan rangkaian acara, ABC menginspirasi, Alumni Get Closer, dengan spesial guest star Ari Untung dan Akbar Nazari Muhammad, Alumni Fair, dan Musyawarah Nasional, juga menghadirkan para inspirator lainnya. Jangan sampai ketinggalan, ingat 29 sampai 31 Januari 2021 dan dapatkan total hadiah door prize Rp600.000. Video ini dipersembahkan oleh Infocom Ikatama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Bagus Nugroho. Saya merupakan alumni Angkatan 5 SMP IT dan SMA IT Insan Tama. Ikatama merupakan sebuah organisasi independen ya, yang menaungi seluruh alumni Insan Tama. Ikatama singkatan dari Ikatan Alumni Insan Tama, di mana di situ merupakan anggotanya adalah seluruh alumni dari SMA, SMP maupun SDIT Insan Tama. Ikatama didirikan pada tanggal 1 Februari 2014, di mana setiap tahun Ikatama terus melakukan perbaikan demi perbaikan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh alumni. Insya Allah di pengurusan selanjutnya juga Ikatama berkomitmen ya untuk terus menjadikan Ikatama tidak hanya sebagai sekedar wadah untuk pengembangan diri teman-teman sekalian, tapi juga sebagai tempat untuk kembali, tempat untuk curhat, tempat untuk bertukar pikiran, dan juga tempat untuk saling mengingatkan. Mudah-mudahan kita semua berada di jalan yang sama, mudah-mudahan kita semua berada pada satu tujuan yang sama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Wal. Yuk. Halo, tes. Ya. Suaranya ada nggak? Ada. Halo. Halo. Oke, alhamdulillah di hari apa nih? Hari Jumat. Hari Jumat. Pada hari Jumat ini, hari yang berkah, kita dipertemukan kembali di acara Alumni Get Closer. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan. Jadi tujuan acara dari ABC ini tuh apa sih sebenarnya? Tujuan diadakannya acara ini tidak lain dan tidak bukan yaitu acara sharing session gitu antara alumni yang udah pada lulus tentunya, dan baik itu udah lulus dalam perkuliahannya ataupun yang sedang dalam perkuliahannya gitu kan. Nah, pada dasarnya kita semua berasal dari sekolah yang sama, yaitu sekolah tercinta kita Insan Tama, dan kita
berada di saat ini gitu, berada di dunianya masing-masing yang tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, acara ini tuh kita deskripsiin dulu gitu ya. Acara ABC ini tuh mempunyai tema Alumni Get Closer, Challenge, Change, and Hope. Apa sih filosofinya? Yaitu tantangan menjadi alumni yang beragam. Tentunya teman-teman nggak boleh menyerah saat menemui tantangan-tantangan itu. Melainkan harus tetap struggle karena selalu ada harapan ketika kita tetap berjuang dan tidak menyerah. Ya, Wal? Benar banget, Bang. Nah, maka dari itu teman-teman, kali ini, malam ini, kita menghadirkan sekitar 16 orang pembicara atau alumni dari angkatan 1 sampai angkatan ke-8. Nah, yang baru lulus kemarin, angkatan 8 ya. Nah, nanti di acara ini itu mereka semuanya akan bercerita, sharing session, dengan latar belakangnya yang kata Bang Dei tadi benar banget, beragam, berbeda-beda gitu ya. Dan intinya mah ini acaranya bakal seru deh pokoknya. Benar nggak, Bang? Ya, karena kan benar banget, karena coba dari angkatan 1 aja kan udah 8 tahun tuh lulus dari Insan Tama. Setahun aja udah pasti banyak perbedaan dan cerita hidup yang bisa diceritain, apalagi 8 tahun gitu kan. Ya, nanti kita ulik aja gitu ya. Gimana teman-teman, kakak-kakak kita yang udah pada melanglang buana di dunianya masing-masing itu, kita ulik aja nanti di sesi sharing ya, Wal. Tuh. Tapi sebelum masuk ke sharing, Kak, kita belum memperkenalkan diri nih. Oh iya, gimana nih? Kita lupa iya benar. Tadi mana sih? Masa nggak ada yang kenal aneh sih, Wal? Oh iya. Coba perkenalan dulu. Balik dulu deh. Nama. Oke, siap. Halo teman-teman, nama Ana Wali Hakim Pradana. Terus Ana alumni angkatan 6 Azzatirtium. Dan sekarang kuliah di Telkom. Oke. Perkenalin, nama Ana Naufal Deul Haq Yusuf, apa sih namanya? Angkatan 4, namanya teh. Avicenna. Angkatan 4, Avicenna. Udah lulus juga dari Telkom University. Ya, oke. Kita langsung masuk ke pembicara pertama dulu ya. Kita langsung masuk aja ke sharing session. Kita langsung bertanya-tanya ke Hafiz Haris. Hafiz Haris, ada Hafiz Haris? Halo, Assalamualaikum. Hadir. Kayak kenal suaranya. Apa kabar ya, Wali? Alhamdulillah, Bang. Gimana kabarnya, Bang? Fit, gimana kamu, Fit? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah nggak kena COVID. Ya nih, bagi yang belum tahu, Hafiz itu siapa? Hafiz Haris. Hafiz Haris itu alumni angkatan berapa, Pis? Angkatan 4 ya? Avicenna ya? SD sama SMA. SD sama SMA. SMP-nya ngilang dulu. Universitas beliau, Hafiz ini, beliau dong, biasa gua lu juga enggak. Ya udah, Hafiz ini kuliah di Universitas Indonesia, jurusan Teknik Komputer. Di masa perkuliahannya dia menjabat sebagai Wakabid Syiar Rohis Ikatan Mahasiswa Elektro dan Wakabid Media Rohis Fakultas Elektro. Subhanallah, Masya Allah, Hafiz. Insya Allah. Tapi ini mohon maaf ya, kameranya nggak bisa nyala. Oh ya udah, nggak apa-apa lah. Ya maaf ya kawan-kawan. Oke, langsung aja Hafiz ke pertanyaan, Hafiz. Langsung kita ke sharing-sharing nih. Hafiz ini mau bercerita tentang prestasi dia. Ya. Bagaimana? Nah ya, sebelumnya terima kasih. Tidak hanya baik secara akademi, tapi juga berprestasi di bidang non akademi, Pis. Gimana tuh, Pis? Gimana, coba ulang? Iya, kan nih selama ini nih
ente ini Ya, dalam perjalanan hidupnya tidak hanya di akademik gitu kan berprestasinya, tapi di bidang non akademik juga, itu bagaimana? ya yang paling awal banget itu mulai dari sendiri dulu. Dicari itu ente passionnya apa, minatnya di bidang apa, nanti bakal ketemu bakatnya di mana. Misalnya kalau nyari prestasi kan sebenarnya di kampus itu banyak list-list lomba kan, akademis maupun non akademis. Benar. Nah, misalnya ente belum ketemu passion nama minatnya di mana, kalau bisa ikutin aja dulu satu-satu semuanya. Mau olahraga dulu kek, mau seni, misalnya mau keagamaan, tahfiz, ikutin aja dulu semuanya. Nanti pas udah ketemu, misalnya ente suka tahfiz nih, kok aneh kalau daftar lomba tahfiz, jadi tiap habis sholat wajib jadi murojaah terus nih. Nah, berarti passionnya di situ, minatnya di situ. Udah habis itu lanjutin aja, kalau passionnya udah ketemu, gali lebih dalam lagi sama lebih keras lagi usahanya. Gitu sih. Mantap. Jadi yang pertama kali dicari itu passion kita dulu ya, Pis. Iya, minatnya dulu di mana. Siap. Wali, ada yang mau ditanyakan ke Hafiz, Wali? Berarti Bang, buat nemuin passion itu, mungkin bagi yang belum tahu tadi, kita harus ngikutin semuanya dulu gitu ya Bang. Nah nanti kalau udah ada yang serak atau minat, berarti itu passion kita, gitu ya Bang. Ya. Tapi kan bisa ketahuan tuh mau mau akademis apa enggak. Kalau mau fokus di akademis, ya berarti mungkin ada hubungan dekat sama jurusan yang ente pilih nanti. Kalau misalnya non akademis, misalnya kalau dari SMA udah sering main basket, udah sering apalah gitu, ya nanti boleh ikut yang non akademis di kampus juga, begitu. Oke, siap, Pis. Makasih banyak, Pis. Ininya, Pis, Ya, sharing-sharingnya. sama-sama. Sip. Semoga menjadi buat anak-anak yang sedang meniti perkuliahan dan SMA-nya gitu. Mau masuk perkuliahan gitu. Ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke pembicara selanjutnya. Yang kedua, yaitu ada Kak Niki Duyanti Astuti yang akan membagikan materi tentang prestasi-prestasi yang telah diraihnya. Sedikit profil singkatnya, Kak Niki ini alumni Angkatan 2 Insan Tama, berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Fakultas Ilmu Gizi. Iya, halo. Oh, nah ada. Alhamdulillah. Ya, Kak. Tadi kita sudah membacakan profil singkat dari kakak, itu kakak alumni Angkatan 2 dan kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Ilmu Gizi. Nah, kita mau sedikit ngulik nih, Kak. Pertanyaan pertama nih ya, Kak. Nih, katanya Kak Niki itu dulu pemalu banget ya, suka minder gitu kan. Nah, gimana sih bisa berubah dan melawan diri sendiri gitu? Oh iya, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk berbicara di acara ini ya. Perkenalkan, saya tadi Niki ya, saya Angkatan 2, alumni yang 2, saya sekarang masih menempuh kuliah di Ilmu Gizi UMS. Nah, jadi mungkin kalau saya sebenarnya bukan orang yang termasuk orang yang banyak prestasi ya. Mungkin kalau kalian pengen lihat contoh orang yang banyak prestasinya, ya lihat aja kakak-kakak yang sama saya ya. Tapi di sini saya cuma mau sharing sesuatu yang adalah perubahan dalam diri saya gitu kan ya. Jadi dulu tuh dari kecil ya, saya memang orangnya pemalu gitu kan ya. Takut gitu kan ya. Kalau misalnya ada orang lain kenapa harus saya gitu kan. Jadi gak mau lah gitu kan ya, untuk kayak show up gitu kan ya. Lalu pada akhirnya waktu di Insan Tama gitu kan ya, kita kan di Insan Tama itu mau ngomong ada yang namanya dari kelas 1 ke 2 kan ada tuh kepemimpinan. Padahal dalam kepemimpinan itu salah satu kemampuan harus kita miliki itu kan berbicara gitu kan. Pada akhirnya ya banyak hal yang saya pelajari gitu kan ya di Insan Tama gitu kan ya. Ya walaupun awalnya masih mencerap dulu gitu kan ya, belum berani juga gitu kan waktu di Insan Tama gitu kan ya. Tapi setelah dan ini pun berpengaruh gitu kan saat saya memilih jurusan kuliah gitu kan, berdiskusi dengan orang tua saya tuh pengennya saya tuh
jadi guru gitu kan ya. Sedangkan guru itu kan harus maju di depan, makanya ngajar gitu kan ya. Dan itu kan bertentangan apa namanya rasa yang saya miliki gitu kan ya. Akhirnya saya bilang saya nggak mau gitu jadi guru, maunya jadi kesehatan aja gitu kan. Udah akhirnya dikabulin. Namun setelah masuk kuliah gitu kan ya, merasa dunia kuliah perkuliahan gitu kan ya, ternyata saya salah gitu kan ya. Ibaratnya selalu kita tuh harus gimana sebenarnya. Kalau kita harus presentasi, apalagi kalau kuliah kan kita harus punya jiwa kepemimpinan gitu kan ya, dakwah kampus juga gitu kan ya. Dan termasuk ketika saya di itu kan ada yang namanya intervensi gizi gitu kan ya. Intervensi gizi itu kita harus melakukan konseling gizi, melakukan penyuluhan. Yang mau nggak mau kita bicara sama orang gitu kan ya. Ya kan nggak mungkin kita mau gitu. Akhirnya saya mulai belajar gitu kan ya untuk menghilangkan rasa takut gitu kan ya. Mau nggak mau kalau konseling kita kan harus bisa meyakinkan pasien gitu agar mau menjalankan treatment diet atau saat penyuluhan gitu kan. Kalau penyuluhan kan berarti skalanya besar. Kita harus bisa mengaudiens penonton gitu kan biar mau mendengarkan dan mengikuti gitu kan ya. Jadi, kita nggak harus takut-takut terus gitu kan ya. Jadi akhirnya perlahan gitu kan ya, rasa takut tuh hilang gitu kan ya. Jadi kalau termasuk di tema prestasi ini gitu kan ya, benar yang dikatakan sama Hafiz Haris tadi, apa sih prestasi yang kita pengen tuh, mau kita harus tahu dulu gitu kan ya. Potensi kita tuh apa, atau passion kita tuh apa potensi gitu kan ya. Ya. Di akademik maupun non akademik ya kita ikutin terus, kita asah gitu kan ya sampai kita ikutin prosesnya, kita terus belajar gitu kan ya, dan pastikan itu sesuai dengan koridor syariat gitu kan, jangan sampai malah melanggar gitu kan ya. Kita berdalih pengen ngejar passion tapi ternyata melanggar syariat gitu kan ya. Maka intinya tadi gitu kan ya, menemukan passion dan terus belajar gitu, maka satu persatu impian itu dan capaian akan tercapai. Ya. Insya Allah gitu. Berarti emang benar ya, apapun prestasi yang ingin dicapai gitu, emang kita harus menggali dulu potensi dari diri kitanya masing-masing gitu ya. Benar banget. Terima kasih Kan Niki sudah mau sharing-sharing ke kita tentang menggali potensi diri. Oke, kita lanjut ke pembicara selanjutnya. Yaitu ada Kak Fatin ya. Fatinah Bismillah. Ya. Halo Kak. Halo Kak Fatin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sedikit profil singkat dari Kak Fatin ini, alumni Angkatan 4 dan berkuliah di Universitas Pajajaran, jurusan Statistika atau Prestasi Kepemimpinan dan Manajemen. Nah, di sesi kali ini sama Kak Fatin akan membagikan sharing session-nya dengan tema prestasi. Oke, pertanyaan pertama. Sokwal. Gini Kak, menurut Kak Fatin, gimana sih Kak menjadi orang yang berprestasi itu? Atau berprestasi itu gimana sih Kak menurut Kakak? Halo Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, suaraku jelas kan ya? Jelas, aman. Ada Kak? Ya, terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Sebelumnya aku mau nyampein dulu barangkali ya ada guru-guru kita yang hadir. Saya sampaikan salam hikmat kepada Ibu dan Bapak. Semoga selalu sehat. Teman-teman juga ya, semua adik-adik semoga sehat selalu. Amin. Ya, jadi, kalau ditanya prestasi itu apa sebenarnya? Kalau aku memandang gini ya, aku tuh sampai KBBI tahu gak sih apa sih arti prestasi gitu ya? Ternyata prestasi itu tuh hasil gitu ya, atau capaian, achievement gitulah ya dari suatu proses yang kita jalani apapun itu. Nah dari situ kan kita bisa lihat ya kalau prestasi itu ya hasil gitu. Nah tapi kalau yang boleh aku share di sini kan mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya bahwasanya kita harus menikmati prosesnya bla 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 macam. Allah menilai prosesnya bukan hasilnya, ya nggak sih? Masya Allah, betul. Nah itu tuh bener banget sih kalau yang aku rasain. Misalnya aja Allah kan nggak nuntut kita untuk pinter kan, untuk jadi juara gitu, enggak. Tapi Allah nyuruh kita untuk
nuntut ilmu. Misalnya lagi Allah nyuruh kita untuk berdakwah gitu, bukan berarti misalnya harus mewujudkan organisasi dakwah terbaik gitu, enggak juga. Tapi yang harus kita lakukan ya dakwah sebagaimana perintah Allah gitu kan. Jadi sebenarnya kalau prestasi, kalau boleh aku share ya, menurut aku tuh kayak bonus aja dari Allah nggak sih atas segala proses yang kita lakukan. Jadi sebenarnya titik pentingnya, titik poinnya adalah sudah sejauh mana ikhtiar yang sudah kita lakukan dalam setiap proses yang kita lakukan. Tentunya dalam koridor tadi betul ya, dalam koridor hukum syariat. Kalau prosesnya melenceng dari hukum syariat ya aja bohong. Gitu sih kalau menurut aku. Nah Kak, kalau misalkannya pingin menjadi orang yang berprestasi itu, cara memanage dirinya tuh bagaimana sih? Memanage waktu, memanage komunikasi dan lain-lainnya itu bagaimana gitu? Ya, sebenarnya kalau untuk caranya gimana sebenarnya kan banyak ya, termasuk kita semua gitu yang notabene itu kan bekal itu ya, bekal kepemimpinan dan manajemen gitu, gimana akhirnya bagi waktu, memanage diri dan sebagainya, gimana memanage tim, merancang mimpi besar. Nah itu kan sebenarnya bekalnya tuh udah banyak banget kita dapetin dari Insan Tama gitu. Betul. Dan juga kalau misalnya kita pun secara mandiri mau cari di luar tuh udah banyak banget sih teman-teman gitu ya. Betul. Ya gitu sih. Betul. Iya, memang secara kalau kita belajar gitu ya, kita dengan sekolah di Insan Tama aja tuh sudah luar biasa gitu. Cara kita memanage waktu, memanage diri, komunikasi, dan banyak banget punya Bang. Betul kan? Ya. Wow. Oke, terima kasih Kak Fatin sudah mau sharing-sharing. Terima kasih atas ilmunya. Kita lanjut ke pembicara selanjutnya. Oke, pembicara selanjutnya itu Kak Ahsin Faradiba. Oke, sedikit profil singkat dari Kak Ahsin ini. Kak Ahsin alumni Angkatan 2 dan berkuliah di Universitas Airlangga, jurusan biologi. Prestasinya yaitu satu menjadi Kastrat BEM, 2 Kominfo 5, dan ketiga mentor BA, pengajaran baca Al-Quran. Betul Kak? Betul saudara. Ya udah, biar mempersingkat waktu, kita langsung aja ke pertanyaannya, Wal. Oke, siap. Oke, tadi kan kita udah tahu gimana, apa sih berprestasi itu dari Kak Fatin ya. Ya, Nah, betul. kalau menurut Kak Faradiba, sebenarnya definisi berprestasi itu apa Kak? Menurut Kak Farah? Ya, lebih ke sharing pengalaman aja ya. Siap, boleh Kak. Oh, boleh Kak. Kalau menurut Ana, prestasi itu sebenarnya juga kita berbicara tentang potensi gitu. Nah, kalau teman-teman yang masih SMA ya terutama, pasti kalau kita ngomongin tentang leadership, pasti kan ingatnya satu orang. Oh, kalau ini si tukang desain nih gitu kan, kita ingatnya satu orang. Nah, nanti ketika teman-teman itu masuk ke dunia perkuliahan, akan menghadapi berbagai macam bisa dibilang ujian untuk meletakkan potensi kita pada tempatnya. Contoh nih, kalau teman-teman jago fotografi gitu, kalau yang saya alami sendiri tuh sempat waktu mahasiswa baru mendapat cobaan di mana teman-teman yang punya potensi seabrek gitu ya kan diuji. Misalnya teman-teman ada yang jago fotografi. Nah, kalau Ana dulu tuh pas maba. Gimana Kak? Pas maba? Iya. Pas maba itu pernah ditawarin gitu kan jadi fotografer. Tapi jadi fotografernya itu konser fakultas gitu, dan itu sebagai fotografer utama di panggung. Terus kan karena kita di Insan Tama itu sudah mendapatkan pelajaran tentang, maka kalau teman-teman sudah tahu hukum syaraknya itu seperti apa, seperti yang disampaikan oleh Kak Fatin sebelumnya ya, kita itu tetap harus menempatkan potensi diri kita itu tidak lepas dari hukum syarak. Maka kalau ada amanah seperti itu harus diambil atau enggak gitu ya. Karena waktu itu masih masih maba, jadi waktu itu Ana menolaknya dengan
hadir di apa namanya isi presensi doang, terus kemudian baru menjelaskan tuh ke kakak tingkatnya gitu. Bahkan sampai mengundurkan diri, terus sempat juga dibilang gini, kamu tuh nggak tahu bersyukur ya Ade ya, banyak yang pengen mendapatkan posisi seperti kamu gitu, tapi malah apa namanya sekarang mengundurkan diri. Nah itu salah satu gambaran aja, maksudnya bahwa apa ya, teman-teman itu bisa mengembangkan potensi tanpa harus melanggar hukum syara, itu sih intinya. Dan ingat bahwasannya yang ngasih potensi kita itu juga Allah, maka harusnya kita berkarya juga untuk Allah gitu. Jangan sampai kemudian kita sudah dikasih kelebihan potensi yang kita miliki, tapi kita banyak melakukan pelanggaran hukum syara. Karena nanti kalau kuliah teman-teman sendiri nih yang bisa ini. Betul banget. Halo Dihon. Kedengar. Oh, kirain ini. Karena pas kuliah itu nggak ada yang kontrol gitu. Kalau SMA teman-teman melakukan pelanggaran maksiat tuh masih kena ASP ya kan. Tuh kalau kuliah buru-buru ya kan malah diajak bermaksiat gitu. Nah, berarti kuncinya adalah di diri kita sendiri gitu. Betul banget, Kak. Insya Allah itu. Subhanallah, betul. Karena memang di kuliah itu pertama ya remnya kan diri kita sendiri gitu. Iya, benar. Dan remnya itu dengan keimanan. Betul. Karena nanti adik-adik juga pasti bakal merasakan itu ya Kak. Ya wow. Bener banget Bang, nanti pasti beda lah pasti ngerasa banget itu. Ya. Super Dan kalau kita udah punya remnya sendiri, rem yaitu keimanan, ya kita pasti bakal bisa memfilter itu gitu kan. Terima kasih Kak Asin sudah mau sharing-sharing dengan kita. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat buat kita dan adik-adik yang masih mau melanjutkan ke perkuliahan. Oke, kita lanjut ke pemateri berikutnya, yaitu Kak Fadila ya. Halo Kak Fadila, ada? Kak Gusti Fadila Rohma. Kak Gusti Fadila Rohma ini alumni Angkatan 6. Betul. Kuliah di Universitas Airlangga, jurusan Ilmu Komunikasi. Aktif di organisasi UKM KI UNER dan SKI FISIP UNER. Betul? Ada suaranya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Fadila Gusti Rohma, tadi kita udah menyampaikan profil singkat dari kakak. Kita langsung ya kan kita sekarang berada di tema yang baru ya awal dakwah. Oke, kita mau bertanya nih Kak. Coba gambarin dong ke adik-adik kita gimana sih kondisi di luar sana gitu. Kondisi di kehidupan yang ada saat ini gitu. Di perkuliahan terutama Kak. Ya. Lalu ya gitu. Ya. Oh ya, langsung ya jawab ya. Ya, mangga. Apa namanya? Insya Allah tadi udah diperkenalin, jadi langsung aja. Tadi ditanya gimana sih gambaran kehidupan kita di luar asrama ya setelah lulus, terutama di perkuliahan. Jelas beda ya. Jelas beda banget gitu. Jadi jangan dibandingin gitu antara kehidupan kita yang homogen di asrama dengan kehidupan setelah kita lulus, terutama di perkuliahan gitu. Mungkin Ana cerita dikit ya, cerita tentang pengalaman pribadi aja gitu. Terutama Ana kan di FISIP, lebih spesifiknya tadi jurusannya ilmu komunikasi. Dimana di ilmu komunikasi itu ada sebuah bisa dikatakan peraturan tidak tertulis gitu, di mana setiap mahasiswa itu harus bebas sebebas-bebasnya gitu ya. Kita bebas mengekspresikan diri kita bebas menampilkan identitas diri kita tuh yang seperti apa, terlepas itu salah atau benar tentu saja gitu. Dan ketika misalnya ketika kita mengoreksi itu atau komen lah tentang pendapat salah satu teman kita, maka itu dianggap melangkahi yang namanya kebebasan gitu ya di kampus gitu. Dan itu
wajar, biasa banget kayak gitu. Sedangkan kita tahu kan, kita belajar kalau sebenarnya kita itu terikat aturan gitu, yaitu selama kita di sekolah kan diajarkan kalau kita selalu terikat dengan ada terikat dengan Islam gitu, sehingga nggak ada yang namanya gitu. Ada salah, ada sebuah kemungkaran di depan kita, maka kita harus memperbaiki itu gitu. Beneran nggak? Ada. Tadi hilang. Oh ya, oke. Lanjut ya. Oke. Apapun tadi laptopnya tiba-tiba itu. Sampai mana tadi ya? Oh ya, sampai keadaan kehidupan perkuliahan itu. Yang paling bisa kita temukan adalah mahasiswa itu bebas gitu. Mahasiswa itu bebas, dan masih banyak lagi kondisi-kondisi yang yang bikin yang nggak sesuai dengan syariat gitu, nggak sesuai dengan prinsip kita sebagai seorang muslim gitu. Apalagi anak di FISIP itu kan makanan sehari-harinya itu adalah ilmu-ilmu atau sakofah-sakofah asing gitu kayak yang jelas berkebalikan dengan apa yang udah kita pelajari selama di sekolah gitu. Kita kan belajar ilmu-ilmu Islam, sakofah-sakofah Islam, jadi itu makanan sehari-hari kita gitu selama di sekolah gitu. Tapi ketika masuk perkuliahan, anak pribadi harus berhadapan dengan itu tadi, ilmu-ilmu yang mungkin bertentangan dengan syariat Islam gitu. Dan ketika kita nggak punya filter, yaitu ilmu-ilmu Islam ya bisa banget kita terbawa arus. Bahkan anak pernah hampir terbawa gitu. Tapi alhamdulillah ketika anak tanyakan, berkonsultasi dengan guru ngaji Islam gitu kan ya, guru ngaji Islam anak gitu. Anak menemukan ternyata anak tuh salah gitu. Dan memang seperti itu kondisinya, dan nggak menutup kemungkinan kalau kita itu terwarnai dengan kondisi lingkungan kita. Oleh karena itu emang jangan disia-siakan gitu apa yang kita dapatkan selama di sekolah, karena itu akan menjadi filter kita, akan menjadi penguat langkah kita gitu ketika menghadapi dunia kampus terutama. Mungkin kayak gitu. Ya, betul sekali. Emang yang seperti disebutkan Fadila tadi, kampus itu enggak sedikit itu yang mengatasnamakan kebebasan, jadi menghalalkan segalanya ya. Padahal kan kita sebagai muslim tidak seperti itu. Ya, kedengeran nggak? Oh, ada. Oke. Terima kasih banyak Kak Fadila atas sharing tentang dakwahnya gitu ya, kondisi yang ada di perkuliahan saat ini. Kita lanjut ke pembicara selanjutnya, Bang De. Oh, siap. Sokwal. Oke. Ini masih bertema dakwah. Pembicara selanjutnya itu Kak Abdillah Ahmad Hadinata. Halo, Kak. Oh iya. Halo, oke. Suaranya terdengar tidak? Ada, jelas, aman. Oke. Oke, Kak Ahmad ini profil singkatnya alumni angkatan 7 dan sekarang kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Teknik Industri. Betul kan, Kak ya? Betul. Oke. Ya, betul. Kita lanjut ke ini aja ya, sharing ya, pertanyaan. Nah, kan gini ya Kak, kadang kita tuh bingung untuk mulai berkontribusi dari mana, terus gimana. Nah, itu tuh gimana sih Kak Ahmad ini memaksimalkan potensinya ini dan mulai berkontribusi di perkuliahan pada Kakak sekarang ini. Gimana sih menurut Kakak? Oke. Terima kasih kepada Kak Wali atas sedikit pertanyaannya ya. Izinkan saya berbicara kalau begitu. Kalau boleh sedikit perkenalan, tadi sudah jelaskan sedikit ya oleh Kak Wali juga terkait dengan biodata singkat kuliah dan juga jurusan saya gitu. Saya mungkin mau cerita dikit terkait dengan perkuliahan dulu ya, karena situ juga nanti bakal nyambung ke urusan dakwah. Saya itu bisa bilang salah satu anak yang gap year gitu. Jadi setahun nggak kuliah gitu di angkatan 7. Nah, tapi justru dari gap year itu justru anak dapat banyak pelajaran gitu, banyak pelajaran
dan juga dapat banyak kayak semacam apa ya, pandangan-pandangan baru gitu. Jadi ketika kita lihat teman-teman yang lain udah pada kuliah, kita masih di belakang gitu istilahnya mah. Tapi justru situ Ana sama teman-teman lain yang masih gap year itu ya, dalam tanda kutip, kita bisa lihat apa ya, kita bisa tahu gitu gimana kondisi teman-teman yang udah ada di depan kita gitu, yang udah mulai kuliah. Nah, di situ kita dapat pelajaran kalau misalkan mereka itu ada yang seperti ini gitu. Misalkan mereka ada yang mungkin istilah ijtimanya itu apa istilahnya kelewatan gitu. Oh, kita jadi tahu ternyata gini loh. Apa istilahnya kenapa-kenapanya kita jadi tahu. Ya. Di situ ada juga mungkin yang dan apa ya, kayak jenis hal-hal lainnya lah. Itu satu pelajaran yang bisa Ana tangkap dari pas Ana gap year gitu. Nah, yang kedua itu mungkin pas Ana maaf, ini suara Ana terdengar nggak ya? Ada. Aman. Nggak jelas. Oh, ada. Kalau di Ana kayak bergema gitu sih suaranya. Aman. Oke, Ana lanjut ya. Siap. Ya. Jadi gitu, itu mungkin apa ya, cerita pertama lah. Nah, cerita keduanya itu pas ini sih, masa-masa semester pertama Ana di kuliah. Jadi pas Ana kuliah di tahun pertama itu, di semester pertama lebih tepatnya ya, kita kan masih basis online ya, karena kan emang kondisi itu masih belum bisa ke kampus gitu. Jadi ya masih online kegiatan semuanya, pembelajaran itu. Tapi justru Ana mandang ya kita nggak boleh halang oleh kondisi dan situasi apapun itu. Jadi ya misal ada kelas apapun, kita harus manfaatkan semaksimal mungkin gitu. Ya. Jadi itu. manfaatkan Jadi waktu ya. kalau Ana sendiri ya untuk dakwah karena belum benar-benar tahu banget, soalnya Ana pribadi kan belum ke kampus. Jadi baru bisa lihat mungkin baru sekilas aja sih dari teman-teman yang ada. Habis itu juga dari kayak dosen-dosennya gimana tipe-tipenya. Mungkin dari situ dulu sih. Siap. Tapi justru ketika kita ada kelas atau pembelajaran, contohnya kayak mata kuliah Pancasila atau agama gitu ya. Nah, situ kadang kan ada sesi diskusi atau sejenisnya. Itu di situ Ana bisa kayak apa ya? Misal ada yang berpendapat, kadang kan juga kuliah ya, gimana pemikiran orang-orang tuh apa istilahnya lebih bervariasi gitu ketika di masa SMA. Nanti itu misal ada kayak teman-teman kuliah maksudnya yang mungkin pendapatnya berbeda, dan justru situ apa ya menjadi salah satu apa istilahnya peluang Ana gitu untuk mengeluarkan pendapat Ana gitu ya, udah Ana dapatkan di SMA. Mungkin apa ya, lebih ke kita harus berani untuk ini sih intinya, mesti berani untuk berpendapat itu. Gak mesti aktif banget, yang penting kita berani untuk berpendapat, karena salah satu syarat untuk apa ya, salah satu cara yang paling sering dipakai untuk berdakwah itu kan kita mesti berbicara kan, harus berani berpendapat. Mungkin itu dulu sih kalau dari saya. Kalau dari Ana. Ya. Terima kasih. Berarti ya sama-sama. Berarti memang menjadi tantangan tersendiri ya di tengah-tengah kondisi yang serba online ini, bagaimana kita tetap berdakwah, tetapi dengan keterbatasan online-onlinean ini tidak menyurutkan kita gitu ya untuk tetap berdakwah. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pembicara selanjutnya ya, Wal. Siap, Bang. Ya, kita ke Kazizi. Kazizi ini sekarang akan membagikan tema topik yang baru nih, yang penting buat anak-anak yang sudah menjadi alumni ataupun yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Itu akan membahas tentang ilmu kekeluargaan.
atau pernikahan nih. Udah nih, langsung. Ya, halo. Ya, Kak Zizi mau bertanya nih, kan Kak Zizi ini alumni angkatan 1 dan sudah menikah nih. Gimana sih ketika, ini pertanyaan tentang seputar pernikahan ya. Gimana sih awal-awal ketika mau menikah nih? Adakah yang sulit Awal-awal mau atau menikah. bagaimana meyakinkan diri, gimana biar bisa yakin ya? Silakan, itu mah yang ilmu bagi para yang belum pada menikah, bagaimana? Iya, oke deh. Ini suara saya touch-an dulu ya. Suara saya enggak putus-putus ya. Aman, Kak? Suara saya mantul ke saya itu putus-putus. Oke, sip. Enggak, aman, Kak. Di sini suaranya jelas. Kepada panitia ya yang sudah bekerja keras untuk melaksanakan acara ini. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen. Ya, salam kangen ke semua teman-teman saya seangkatan 1 beserta dengan adik-adik ya. Sampai angkatan berapa ini ya? Saya sampai lupa ini saking sudah bertingkat-tingkat ini ya. Angkatan 10 kayaknya nih, Kak. Ini memang patut diacungi jempol. Iya. Karena mengusung terkait dengan ilmu kekeluargaan. Ini kan ilmu yang mungkin bisa jadi menjadi pembahasan yang jarang sekali dibahas di berbagai macam forum yang ada begitu. Tetapi Ikatama ini sudah berpikir visioner begitu ya, berpikir ke depan. Bukan hanya sekedar berpikir terkait dengan apa yang saat ini saya sedang lakukan, tetapi sudah berpikir terkait dengan masa depan. Wah, ini kan patut untuk diacungi 4 jempol ini ya, luar biasa sekali. Nah, terkait dengan ilmu kekeluargaan, ya mungkin saya lebih spesifik membahas terkait dengan kekeluargaannya ya. Nah, karena kalau ilmu untuk mencari jodoh, kayaknya itu ini ya, saya kembalikan bagaimana ketetapan Allah menetapkan semua itu. Tetapi hal yang paling penting sebenarnya selain daripada upaya kita memang harus berupaya juga untuk mendapatkan jodoh terbaik, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mempersiapkan sebagai seseorang yang nantinya siap untuk berkeluarga. Nah, itu kan penting sekali. Jangan pernah berpikir untuk sekarang saya masih single nih, belum berpikir ke sana, jangan. Ya. Karena ini adalah ilmu yang sangat penting. Dan memang kalau kita berbicara ilmu keluarga itu ilmu yang sangat luas. Ya, ingat, itu ilmu yang sangat luas karena kita akan menyatukan 2 keluarga besar. Keluarga dari pihak suami dan pihak istri kan begitu. Jadi kalau kita mau fokus lebih kepada peran kita sebagai istri, berarti kan fokus kepada keluarga kecil ya. Peran suami seperti apa, peran istri seperti apa, maka itu kita kembalikan kepada bagaimana koridor syara menetapkan. Karena Islam sendiri itu sudah punya bagaimana perannya seorang suami seperti apa, bagaimana peran seorang istri itu seperti apa, dan ini penting buat adik-adik semua, buat teman-teman semua ya, untuk kita itu bisa punya mindset yang seperti ini ya. Mindsetnya seorang istri itu seperti apa sih, suami seperti apa sih, kan begitu. Nah, untuk supaya karena memang ini waktunya sangat singkat sekali, jadi saya fokus ke bagaimana peran istri itu ya. Jadi kita sebagai seorang perempuan ya, itu memang harus multitalenta ya. Harus multitalenta dan harus produktif begitu. Karena nanti ilmu kita di dalam keluarga itu sangat besar sekali ya. Mungkin seluruh fakultas yang mungkin dari latar belakang fakultas adik-adik saat ini atau teman-teman sekalian, itu justru seluruh fakultas itu nanti akan dirangkum menjadi satu modul di dalam ilmu kita dalam keluarga. Itu ya, bisa dibayangkan seorang perempuan kelak ketika kita sudah berkeluarga itu harus punya ilmu mendidik anak. Lalu harus punya ilmu bagaimana caranya bisa mengarahkan seorang suami nanti ketika suami mempunyai keputusan, lalu misalkan dari kitanya atau dari pihak istrinya tidak sepakat dengan keputusan tersebut, bagaimana cara mengarahkan, kan begitu. Itu ada ilmunya tersendiri. Belum lagi yang belum pernah memasak. Nah, ini juga perlu nih ilmu tentang memasak.
ilmu komunikasi, ilmu bahasa. Nah, itu kan banyak sekali. Belum lagi nanti ketika misalkan suami atau anak kita sakit, butuh yang namanya ilmu gizi. Terus jangan lupa juga ketika kita ingin mendesain rumah begitu ya, kita dikasih rumah misalkan sama suami, ini ya kita harus mengelola rumah itu. Butuh juga ilmu desain interior ya, jangan salah, desain interior bukan hanya sekedar ada di fakultas atau di dunia mahasiswa saja, tetapi dalam ilmu keluarga juga perlu. Gitu. Ilmu kesehatan, pengobatan, dan yang paling penting adalah ilmu dakwah. Nah itu ya, jadi peran kita sebagai seorang perempuan itu banyak sekali multitalenta, dan itu kita harus persiapkan dari sekarang. Ya mungkin itu aja sekilas ya. Ya betul Kak. Karena kayaknya kalau nggak akan bisa dijelasin secara detail di sini ya Kak, karena waktunya terbatas juga. Ya, betul. Nah, tapi yang bisa ditangkap sih memang dalam berkeluarga harus mempunyai ilmu, karena dalam berkeluarga itu nggak bisa otodidak ya Kak, harus ada ilmu. Ya Wal. Insya Allah. Halo. Anda dari tadi nyimak Bang. Wih. Nah siap-siap Wal, bisi nanti semester depan kan. Ya. Ya terima kasih Kak Zizi atas Terima kasih banyak Kak Zizi. Ilmu yang sudah diberikan ke kita, semoga bermanfaat, terutama bagi alumni-alumni yang belum pada nikah ya. Semoga bermanfaat. Amin. Oke, kita langsung ke pembicara selanjutnya. Pembicara selanjutnya yaitu Marsha Shiva. Marsha Shiva. Oke. Halo, Marsha Halo, Kak. Shiva. Oke. Jadi Kak Marsha Shiva ini, jadi profil singkatnya, Kak Marsha ini alumni angkatan 8 dan sekarang kuliah di IPB, jurusan ilmu teknologi pangan. Dan juga media kreatifnya itu ada Instagramnya @yongtop. Dan yang kedua menjadi staf Pusaka Al-Huriyah IPB, Lembaga Dakwah Kampus atau LDK. Halo Kak Marsha Shiva. Jadi pertanyaannya itu bagaimana pentingnya ilmu dalam menjalani kehidupan kita ini sebagai pengemban dakwah gitu Kak. Di saat Allah itu memerintahkan bahwasannya umat muslim itu untuk berdakwah gitu, bukan berarti Allah ini membebaskan gitu torikohnya. Itu Allah membebaskan caranya, terserah deh manusia mau gimana cara dakwahnya, boleh dengan kerasan, baku hantam, kan nggak gitu juga gitu. Di saat kita ingin menyampaikan sebuah kebenaran gitu, harus dengan cara terbaik juga. Nah, untuk bisa menggunakan cara terbaik, kita harus memahami ilmunya. Ya, ilmunya ini tuh berkenaan dengan nafsiyah kita juga, itu berkaitan dengan metode dan torikohnya juga, kayak gitu. Bagaimana di saat kita berhadapan dengan orang seperti kita itu seperti apa, kayak gitu. Atau dalil-dalil yang perlu dipelajari dalam dakwah, kayak gitu. Itu kan banyak hal gitu. Makanya kenapa posisi ilmu ini sangat penting dalam kehidupan dakwah. Karena banyak orang yang tadi itu aku bilang bahwasannya semangatnya tinggi, jirohnya gede, tapi dia tidak mencukupi dirinya dengan ilmu gitu. Fokus dengan output untuk menyampaikan kebenaran gitu, tapi lupa untuk mengisi inputnya dengan kebenaran juga. Nah kayak gitu, itu seperti itu. Terus selanjutnya nah makanya kenapa antara semangat dan ilmu ini perlu ditimbangkan gitu. Orang yang berilmu, tapi juga bukan berarti bisa kita tahu ternyata ilmu berdakwah itu sangat penting. Jadi kita harus hafalin Al-Quran 30 juz, harus hafal hadis, harus hafal banyak matan dan segala macam, tapi akhirnya menghilangkan giroh kita berdakwah, itu juga nggak boleh juga. Jadi di sini mau aku highlight itu adalah bagaimana kita bisa menimbangkan antara giroh berdakwah dan juga ilmu berdakwah, kayak gitu. Karena ilmu dan semangatnya harus senantiasa dipertahankan, bukan hanya pada saat kita berhadapan, bukan hanya pada saat kita muda, bukan hanya pada saat kita di kampus, bukan hanya pada saat kita bekerja, tapi harus senantiasa kita pertahankan sampai nanti akhirnya kita menutup umur, kayak gitu. Karena baik lagi, kenapa ilmu itu harus tetap dipelajari, walaupun
sudah menjadi suara anak kedengeran? Aman. Beneran nggak aman? Oke. Kan sudah jadi ulama gitu ya. Kenapa proses menuntut ilmu dan giroh itu tetap harus dipertahankan? Karena masyarakat itu kedepannya itu bergerak dinamis gitu. Akan senantiasa terus bergerak. Nah, kalau misalnya kita sebagai seorang pengemban dakwah itu stagnan atau mandek, bahkan merasa cukup dengan ilmu yang kita punya, maka nanti dakwahnya tidak akan berkembang. Begitu. Pilihannya di kondisi yang seperti ini, kalau misalnya nggak kita yang kuat, maka musuh Islam yang kuat. Seperti itu. Nah, itu makanya kenapa akhirnya posisi ilmu itu menjadi seorang pengemban. Dan dari mana? Ya, terima kasih Kak. Suaranya masuk? Udah ada. Udah masuk, Kak. Oke, ya, terima kasih. Sudah mau sharing-sharing sama kita. Insya Allah sih, Bang. Kayak ilmu tuh penting banget, terutama buat para pengemban dakwah dan terutama sih buat kita yang kuliah gitu, yang bener udah nggak di asrama lagi gitu, di SMA lagi, udah beda banget. Penting banget ilmu. Benar, karena kalau nggak begitu kita yang kalah ya, Wal. Betul. Oke, kita lanjut ke pembicara berikutnya. Ini Hanif Hidayatur Rahman, ada? Ada, Bang. Kedengeran kan? Hanif. Panggilannya tuh siapa tuh, kan? Kak AF. AF ya, oh AF. Saya masih jelas ya suara saya ya? Aman, sip. Oke, Nip, apa kabar, Nip? Alhamdulillah baik. Ya. Kita bacain dulu profil singkat dari Hanif ini ya. Hanif ini alumni angkatan 6, sekarang kuliah di Ibnu Khaldun ya, Nip? Ya, betul. Teknik informatika, mempunyai skill seorang web developer, betul? Iya, insya Allah. Nah, ya Masya Allah nih, beliau ini, Hanif ini menjadi mahasiswa berprestasi ya, waktu tahun 2018, ya, lalu juara 2 gelar inovasi daerah Kabupaten Bogor 2020, dan sering garap proyek nih. Mantap. KLHK 2018 dan 2019, PT Sarbi Indonesia, website Fakultas Teknik. Mantap, banyak juga nih. Udah nggak singkat lagi profilnya, Bang. Udah nggak singkat lagi profilnya. Oke, langsung kita ke pertanyaan aja ya, Pak. Nip. Oke, Kak. Oke. Ini mah pertanyaan mendasar banget nih. Itu dari awal kuliah emang udah ngerasa punya skill web developer nih. Gimana sih cerita prosesnya gitu bisa jadi web developer? Perasaan dulu kayaknya nggak kelihatan gitu. Di Santama nggak ada pelajarannya. Nah iya tuh, nggak kelihatan makanya. Nggak pernah kelihatan tuh kalau bisa jadi seorang web developer. Coba nih. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ya yang udah join, baik itu dari SMA atau kakak-kakak tingkat atau teman-teman saya ya. Terutama ini untuk anak-anak SMA ya, kelas 10, 11, dan 12. Saya ucapkan terima kasih. Sedikit ya, tadi cuman profil singkat sih sebenarnya. Dari semua itu dasarnya adalah potensi gitu. Jadi kita itu harus bisa mencari apa sih kira-kira passion kita atau potensi kita itu ada di mana gitu kan. Kalau tadi sebelumnya kan pembicara sudah banyak ya jelasin terkait dengan potensi diri, khususnya yang pertama tadi Kak Hafiz Haris ya, itu emang benar banget dicari kira-kira passion kita tuh apa gitu. Nah, sedikit pengalaman atau cerita dari saya, waktu SMA itu sebenarnya misalnya dari SMP, SMA itu
saya belum ada pikiran untuk pergi ke sana gitu. Maksudnya ke arah-arah yang berbau IT, karena di Insan Tama sendiri kan nggak diajarin ya. Cuman di Insan Tama itu diajarin apa yang namanya itu soft skill gitu. Di lain kita belajar hard skill juga ya. Nah, soft skill sendiri itu emang harus kita sendiri yang nyari gitu. Maksudnya kira-kira passion kita apa sih? Ada yang di bidang akademik, ada yang di non-akademik juga. Nah, maksudnya jangan sampai kita itu dipaksa untuk misalnya ke bagian yang akademik, tapi kita sendiri nggak passion ke akademik gitu. Kita lebih passion ke non-akademik. Contohnya kayak misalnya kita itu bisa komunikasi gitu dengan baik atau public speaking yang baik, itu kan beda ya akademik sama non-akademik. Jadi nggak bisa disamain, maksudnya kita itu pengen ke arah mana itu kita nggak bisa. Bener ya. Nah, ada bukan pepatah sih bilang, ada quotes bagus nih buat teman-teman. Kalau misalnya jika 6 ditambah 3 itu sama dengan 9, begitu juga dengan 5 tambah 4 itu sama dengan 9, itu kita menganggap caramu itu sudah benar gitu, padahal banyak cara yang menuju angka tersebut gitu. Ngerti gak maksudnya teman-teman? Benar banget. Jadi jangan sampai cara kita tuh udah bener, orang-orang harus ngikutin cara kita. Enggak, sebenarnya enggak gitu. Tapi tiap teman-teman itu pasti memiliki tonjolannya masing-masing ya, gitu. Nah, cerita sedikit tentang tadi ya, udah dibahas apa namanya, waktu saya SMA tuh nggak ada pikiran tentang mau masuk ke jurusan teknik informatika ya. Dan sebenarnya nih buat teman-teman yang kelas 12 nanti, sedikit gambaran ya, saya kan masuk ke Universitas Ibnu Khaldun. Awalnya saya kan, masuk kampus swasta nih, itu saya nggak terlalu mikir apa namanya, ya udahlah masuk aja, maksudnya gitu. Tapi nggak berpikir, wah kok jadinya dapat swasta atau apa gitu. Nah padahal sebenarnya kampus itu hanya sebagai wadah gitu, di mana mahasiswa-mahasiswa itu yang akan berkreasi gitu. Jadi sebenarnya mau kampusnya di mana aja, tapi kita yang apa namanya terus berkreasi itu bakalan lebih baik. Karena saya apa namanya pernah ikut project-project ya, project-project contohnya misalnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu tahun 2018-2019 itu saya ngelihat banyak anak-anak bukan anak-anak sih, mahasiswa-mahasiswa yang dari kampus negeri juga ternyata sama kok, jajarannya sama kayak kita, nggak kalah hebat, maksudnya gitu. Dan kemarin juga sempat yang ada ya, namanya itu PT Sarbi ya, ngelihat apa namanya, banyak anak-anak ini, boleh sebut universitas nggak? Nggak ya? Boleh lah. Oh nggak. Mana? Ya pokoknya ada universitas negeri nomor 1 apa 2 sekarang ya, nggak usah disebut namanya. Itu bareng kerjanya bareng saya, dan itu sebagai tenaga ahli, sama-sama sebagai tenaga ahli, tapi di bagian saya dan ada kakak kelas saya itu emang yang khusus bagian ARGIS. ARGIS itu nama aplikasi ya, maksudnya emang jago di bidang itu. Sampai-sampai orang-orang yang bahkan orang yang udah kerja di situ yang punya basic-basic yang udah jago lah ya istilahnya, udah ikut proyek, sering ikut proyekan gitu, sampai ngeliatin semua ngeliatin, wah ternyata emang nggak kalah hebat kampus-kampus swasta, tapi harus dari kita sendiri gitu. Benar banget. Nah itu emang harus dicari potensi dirinya masing-masing gitu. Ya. Nah sebenarnya tadi yang dijelasin tentang ada yang namanya dakwah, ada yang namanya prestasi ya. Nah sebenarnya potensi ini fondasi dari itu semua gitu. Potensi diri ini fondasi dari kesuksesan gitu. Ketika kita pengen sukses pasti punya fondasinya sendiri. Nah, poin yang terakhir nih, poin yang terakhir itu beranikan diri untuk ikut terjun ya langsung ke dalam proyekan. Contoh nih, satu di Insan Tama kan, misalnya Pak Karebet biasanya suka ngepres ya siswa-siswanya itu untuk bisa
walaupun nggak ada ajarannya kayak misalnya video editing atau public speaking itu terus di-press terus. Nah itu emang proses dari apa ya, awal dari kesuksesan gitu. Kayak saya sendiri Bener banget ya. awalnya emang nggak berani nggak berani berbicara, dan pas kuliah itu alhamdulillah bisa ceplos-ceplos gitu dibanding teman-teman saya yang lain gitu Kak. Siap. Emang benar banget, setuju banget, karena ilmu ilmu soft skill itu ya didapat ketika kita ada kemauan sih. Iya, benar. Karena pada akhirnya yang bertahan dan mau bisa hidup gitu, maksudnya tuh orang-orang yang bisa mempunyai soft skill itu gitu, yang bisa beradaptasi gitu. Jadi nggak terkekang gitu pemikirannya. Ya Nip. Oke. Siap. Terima kasih banyak Hanif, luar biasa, sangat menginspirasi. Karena benar sih, setuju banget dengan apa yang tadi Hanif omongin. Ya, karena banyak banget gitu yang udah dirasain gitu. Saya juga salah satunya, contohnya saya gitu kan. Ya begitulah. Siap. Kita lanjut ke pembicara berikutnya ya. Wow. Siapa Wow sekarang? Lanjut. Pembicara selanjutnya ialah Kak Sadam Arik Firmansyah. Ada? Halo Kak? Hadir. Kawali. Siap. Profil singkat, Kak Sadam Arik ini alumni 8 atau angkatan 8. Yoi. Dan sekarang di Cinta Quran Creative Studio ya? Betul ya? Iya, benar banget Kawali. Ya, Masya Allah. Potensinya ini Kak Arik ini sebagai videografer dan udah kerja ya? Masya Allah. Masya Allah. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke pertanyaan ya. Ya, langsung. Oke, Kawali. Nah, dengar nih, katanya Kak Arik ini berawal dari mengerjakan proyek video gitu di Insan Tama, betul kan? Nah, betul. boleh tuh diceritain Iya. gimana sih, atau sampai sekarang sudah bisa bekerja gitu? Oke, jadi awalnya itu dari SMP sih emang, kejadiannya nggak sengaja ya Kawali ya. Jadi kalau misalkan bener sih kata Kak Hanif tadi tuh yang disampaikan sebelumnya, memang potensi diri itu sebenarnya yang harus kita cari kan, apapun itu, maksudnya kita harus explore sendiri gitu. Yang salah adalah ketika kita beralasan berhenti untuk mencarinya gitu. Jadi misalkan gini, rata-rata yang banyaknya itu misalkan jadi videografi, akhirnya kita ikut-ikutan gitu misalkan ya. Nah nanti terus kita jadi istilahnya tuh bahasa sekarang sih insecure gitu kan, dengan apa yang kita punya harusnya gitu, seharusnya. Nah itu yang salah tuh kayak begitu. Jadi harusnya kita terus explore sampai benar-benar ketemu gitu, karena memang kita harus cari. Yang salah itu berhenti. Nah ya Kisana juga ceritanya sih nggak sengaja gitu ya, ada proyek video gitu, sebenarnya usil-usilan aja sih itu untuk video bahasa Indonesia gitu. Akhirnya alhamdulillah di situ memang kan dibutuhkan sekali ya, terutama bidang kreatif industri video itu di Insan Tama juga dibutuhkan sekali. Sampai akhirnya memang ya mungkin memang di sini gitu. Akhirnya terus sampai SMA sampai sekarang gitu, alhamdulillah. Nah itu semua sih menurut saya ya ada resikonya sih. Setiap hal apapun yang akan kita kerjakan tuh pasti ada resikonya, pasti itu. Baik suka duka itu pasti ada sih. Contohnya pas kemarin pra-LKMA itu kita belum menemukan istilahnya editing yang pas buat buat ngedit itu harusnya dijadwal kan. Nah tapi pas pra-LKMA itu anak full gitu yang ngedit gitu, dari day 1 sampai habis gitu. Akhirnya kan tepar sendiri kan gitu. Nah jadi ya capek pasti capek banget. Ya, gitu. Jadi semuanya tuh pasti ada risikonya sih. Benar banget sih. Pasti ada risikonya, ada pengorbanan, tapi dari situ ada nilai yang bisa diambil ya. Benar banget tadi. Yang bisa diambil ya sekarang buktinya kan skill kita semakin bertambah gitu ya. Arik. Makin berkembang, semakin ya jam terbangnya lebih tinggi gitu kan. Benar banget. Jadi intinya mah apa yang kita
kerjakan, pasti ada risikonya, tetapi dengan risiko tersebut kita bisa bisa lebih baik gitu. Iya. Ya. Oke, terima kasih ya Arik sudah mau banyak, Rik. sharing ke kita. Oke, kita lanjut aja ke pembicara selanjutnya ya. Siapa nih, Bang? Sekarang siapa nih? Wih, ya kenal nih. Andrew. Kak Andrew, mana Andrew? Ya, halo, selamat malam. Oh, Masya Allah. Suara kedengeran ya? Aman, Bang. Oke. Om Andrew. Nih, Andrew ini alumni Angkatan 5. Sekarang kuliah di Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Oke, Drew, mau nanya nih, Drew. Ketika kita udah punya fokus di bidang tertentu, misal nih kan, Andrew nih anaknya otomotif banget nih. Apa sih yang harus diperbuat gitu ke depannya biar menggali lebih dalam diri kita tuh, terutama gitu. Andrew ya gitu. Baik, terima kasih, ini pertanyaan yang sulit ya dan agak menjebak sepertinya. Cuman kita akan coba jawab supaya teman-teman pun di sini ada sedikit pencerahan ke depannya. Oke, bagaimana persiapan apa saja yang kita butuhkan untuk mendalami suatu kegiatan khusus seperti itu? Yang pertama, teman-teman harus punya guru. Gurunya itu bukan berarti guru yang di sekolah, artinya seseorang yang memiliki pengalaman, pengetahuan lebih banyak di bidang yang teman-teman minatin. Contoh, ketika saya meminati wirausaha, maka teman-teman harus mempunyai guru yang memiliki pengalaman serta teori tentang berwirausaha yang banyak. Gitu. Jangan sampai nanti kita seperti ayam yang kehilangan induk gitu. Jadinya mencar ke sana ke sini tanpa ada arahan. Nah, itu. Kenapa begitu? Karena dengan adanya pengalaman serta teori, ketika kita mendalami sesuatu yang khusus itu, kita meminimalisir masalah. Kita meminimalisir kegagalan. Nah, gitu. Itu yang pertama, kita harus punya guru. Yang kedua, teman-teman harus buat rencana. Jangan pernah membuat suatu awang-awang di kepala gitu. Itu nanti akan lupa dan tidak akan ada dorongan untuk melakukan itu. Jadi teman-teman harus punya rencana, cantum di buku tulis, cantum di kertas, di HP, di note. Itu rencana. Yang kedua, action. Ketika rencana sudah, baru action. Nah, ketika teman-teman melakukan action, minta guru itu untuk mendampingi dari jauh, bukan artinya sebelahan gitu. Memantau dari jauh, bisa dari handphone, bisa dari sosial media. Jadi ketika kalian beraction, minta guru itu untuk mendampingi. Nah, ketika action teman-teman evaluasi. Nah, jika tahapan-tahapan ini teman-teman lakukan, maka ketika teman-teman mendalami sesuatu, halo, aman, Drew. Oke, aman ya. Jadi ketika teman-teman melakukan tahapan ini tadi, ketika mencari guru, merencanakan, plan, kemudian action dan evaluasi, mengevaluasi, ketika tahapan ini dilakukan, maka untuk mendalami sesuatu yang khusus itu akan lebih maksimal, gitu. Akan lebih maksimal. Benar, Bang. Nah, seperti itu. Nah, tapi karena saya orangnya tipenya itu maunya khususnya itu banyak, jadi nggak satu bidang. Saya selama kuliah otomotif ya saya dalamin juga, ngebengkel dalamin juga, wirausaha dalamin juga, bahkan karya tulis pun saya dalamin juga. Nah, untuk teman-temanku, adik-adikku, yang kalian ketika nanti jadi mahasiswa, terserah kalian mau mendalami apa, mau khususkan kegiatan apa, tapi cuma satu pesan saya, kalian wajib mendalami penelitian yang tercantum di artikel ilmiah, itu wajib. Ya, itu saya bilang wajib. Nah, kalau kalian dari penelitian itu nanti sejarah kalian selama kuliah itu tercantum di Google Scholar. Nah, Google Scholar itu tempatnya para
penulis-penulis jurnal. Itu saya bilang wajib. Ada tahap mencari referensi, tahap menganalisis. Itu banyak tahapan-tahapan yang dilalui dan diimplementasikan ke kegiatan yang memfokuskan khusus, itu bisa luar biasa. Bener banget. Setuju banget dengan apa yang disampaikan ya. Tadi kan udah menyampaikan kalau kita harus ada guru, dan rencana, kita ada action, merencanakan kan. Karena semua itu nggak akan jalan kalau nggak ada action, dan action nggak akan jadi apa-apa kalau tidak ada evaluasi. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak ya Andra atas ilmunya ini. Sama-sama. Semoga adik-adik adik-adik kita semakin bersemangat gitu dalam menjalani kehidupan perkuliahannya gitu, biar tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu. Oke, lanjut ke pembicara selanjutnya, Wal. Pembicara selanjutnya ada siapa nih? Hafiz Rosyidi. Hafiz Rosyidi. Wih. Masya Allah. Assalamualaikum Kak Hafiz. Lagi di luar yang di kota jadi nggak di dulu. Nih ya. Kak Hafiz nih alumni angkatan 3, kuliah di Universitas Lampung, dan sudah memiliki bisnis, itu bisnis koka, bisnis aksesoris dan handmade, dan bisnis Betafish, bisnis ikan hias. Omsetnya, wah, subhanallah nih. Sebutin jangan nih. Ya. Halo Kak Hafiz, dengar gak Kak Hafiz? Halo. Apa nih? Ya, ditanyain ya. Nih, mau nanya Kak Hafiz. Udah berapa tahun nih Kak Hafiz bisnis nih? Terus gimana prosesnya? Bisnis mah dari awal kuliah itu join reseller gitu ya. Oh. Yang latih mental dulu kalau jualan mah, karena memang kata orang-orang ini, maaf di sini agak rame ya. Iya, siapa? Kalau nggak ada keturunan pebisnis itu agak susah, tapi kita coba nggak juga ternyata ya. Nih, benar banget Kak. Jadi suka dukanya gimana tuh Kak? Kan Kakak katanya bukan dari keluarga pembisnis nih. Berarti suka dukanya, tantangannya gimana tuh? Tantangannya paling tuh biasanya nih. Ya. Kita harus ngebuktiin ke orang tua tuh dengan banget. Jurusan komputer tapi jualannya cupang. Bayangin tuh ya. Gimana ya? Tapi kan sekarang cuannya Masya Allah nih. Ya alhamdulillah, jadi ngasih pembuktian aja gitu intinya. Jadi ya emang gitu ya. Mindset yang katanya kalau bukan anak pengusaha sama terbantahkan ya sama Hafiz nih. Benar. Pokoknya jualan aja bagi ya, yang jualan. Kemudian cari yang paling mudah itu jadi reseller sih. Kalau ada yang mau jadi reseller koka juga bisa. Nah, bisa. Jualan nih di sini nih. Nih, misalnya nih Kak, ada anak-anak nih, adik-adik yang pengen terjun join. Gimana tuh? Join bisnis nih. Iya, pasti teman kalau untuk latihan bisnis cari yang termudah tadi reseller kalau untuk pertama. Tapi kalau emang udah ada passion kayak anaknya barusan nih passionnya ternyata nernak ini ya cupang tuh ya pas. Passion itu kan ciri-cirinya kalau kita ngerjain itu banyak waktu yang bisa banyak waktu diambil sama ngerjain itu nggak kerasa capek ya. Iya. Dan ngerjain cupang tuh kayak gitu memang. Semangat banget. Ya coba temuin itu. Ya, siap Kak. Iya Kak. Kayaknya cukup jelas ya Kak. Tadi penjelasannya. To the point gitu. Tapi ya semoga adik-adik pada mengerti gitu ya. dan mau gitu jadi seorang pembisnis gitu ya Kak. Amin.
atas semuanya pokoknya. Amin. Amin. Oke, kita langsung lanjut ke pembicara selanjutnya ya, Kak. Yoi, makasih. Yo, Makasih banyak, Kak. Kami. Pembicara selanjutnya siapa, Bang? Ke Kak Lukman. Kak Lukman. Kak Lukman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kak Lukman nih alumni angkatan 2, kuliah di Universitas Gunadarma, Teknik Mesin, sekarang jadi engineer di PT Wika. Wih, Masya Allah. Dan bidang yang ditekuni bidang mekanikal. Nih Kak, mau langsung ke pertanyaan aja ya Kak. Oke. Apa saja sih hal-hal yang perlu dikembangin selama di sekolah dan kampus biar bisa adaptasi di pekerjaan sekarang ini? Kalau dari saya sendiri sih, ya pertama ya ke minat dulu. Minatnya kemana? Ya itu yang tadi disampaikan materi yang sebelumnya tuh, minat kita itu sebenarnya mau kemana? Ya itu yang ditekuni. Kalau nggak minat, ya gimana ya? Susah ya Kak? Susah. Benar-benar banget. Jadi ya kalau kata Pak Rebet, fokus. Nah, fokusnya kemana? Ke minat kita gitu. Benar banget. Dan emang harus gitu ya Kak. Pertama tentukan dulu minat kita, lalu fokus dengan apa yang telah kita pilih ya Kak. Iya, betul itu. Benar banget sih. Ada lagi Kak atau udah? Ya itu intinya ya. Kalau kita mau ngelakuin sesuatu ya harus minat. Benar banget. Nah, itu yang pertama kali itu ya minatnya. Siap. Iya, kayak gitu. Siap Kak Lukman. Nah, ini buat adik-adik, sebelum nanti kalian terjun ke dunia perkuliahan, alangkah baiknya kalian tentukan dulu minat, lalu ketika kalian sudah tentukan, kalian fokus dan sabar menjalaninya. Ya Kak Lukman? Iya, betul. Siap. Ya gitu lah. Siap Kak Lukman. Kita gampang sebenarnya, jangan dibawa susah. Benar banget. Nah, jadi enjoy aja. Siap. Oke, Kak Lukman, terima kasih banyak ya Kak Lukman. Iya. Sangat tegas dan lugas ya. Iya. Tapi emang benar seperti itu. Oke. Ya Wal, kita lanjut ya Wal ke bicara selanjutnya. Pembicara selanjutnya siapa Wal? Untuk pemateri selanjutnya ada Kak Uja. Muhammad Huzaifah. Lihat Mojo. Halo Kak Uja, ada? Halo Kak Uja. Halo. Aku idolaku nih. Insyaallah. Nih, Kak Uja ini alumni angkatan 1 Universitas Indonesia, jurusan arsitektur interior. Sekarang menjadi seorang tim studio, freelance graphic designer Pemprov Sumatera Selatan, staf ahli kreatif Kafila Store, dan mempunyai bisnis Bangsui Food. Dan skillnya nggak main-main sih ini abang kita yang satu ini, yaitu visual branding, desain dan arsitektur interior. Oke, untuk pertanyaannya langsung aja kali Bang dia. Ya, langsung Sokwal. Oke. Mungkin ini Kak, pertanyaannya apa aja sih Kak hal-hal yang perlu kita kembangin atau yang perlu dikembangin gitu selama di sekolah, terutama SMA dan lainnya. Nah, kalau boleh tahu itu gimana Kak? Mungkin dari pengalaman pribadi aja ya. Jelas gak ya?
Jelas Kak? Jelas Kak. Oke, sebenarnya emang skill kan kalau misalnya di pengalaman saya emang ketika di kuliah nanti itu kan emang namanya keahlian khusus. Nah, sebentar, tegang. Halo. Nah, kalau aku kalian sih benar kata Hanif soal proyeknya jadi sama kan kayak sering kayak gitu. Nah, kalau aneh dulu tuh emang bisa desain, lu nggak tahu ya bisa desain. Kenapa tuh nekat aja SMP di Inhatama itu kelas 9 itu emang nggak ada yang mau ambil desain ya, nah akhirnya nekat ambil desain aja. Akhirnya terus berterus sampai SMA selalu ambil desain. Akhirnya kayak kan sudah punya keberanian itu ya kalau desain di SMA, kemudian di kuliah kita bisa pede gitu kalau kita punya skill desain. Jadi misalnya emang nanti di saat ini saat SMA pokoknya nekat aja ambil proyek-proyekan dari guru-guru atau teman-teman yang butuh bantuan bikin presentasi untuk coba. Itu nggak banget sih pas ntar kuliah, karena nanti kita bedanya kita punya skill gitu, kita bisa berkembang di kampus. Bener banget ya Bang. Nih. Halo. Ntar di kampus juga sama ya. Halo. Di kampus juga sama. Pokoknya ambil aja semua potensi, ambil aja semua kesempatan yang ada. Ntar kerasanya pas udah kuliah sih, setelah kuliah. Jadi ketika setelah kuliah kita punya banyak teman, punya banyak koneksi, banyak segala macam. Bener banget, Kak Uja. Skill makin nambah, koneksi makin nambah. Ya Kak? Benar. Halo, udah? Ya. Terima kasih Kak Uja atas waktunya. Kita sekarang lanjut ke pembicara selanjutnya. Pembicara Kak Isan Pratama. Bang Ican. Halo Kak. Ayo. Wih, Bang Ican. Wis. Dek. Kabar Bang Ican. Akhirnya nomor. Nah, Dek. Aduh, sayangnya nggak bisa lama-lama nih, aduh. Iya, sayang banget. Jadi kangen banget nih sama abang yang satu ini. Ini Bang Ican ini alumni angkatan 1. Sekarang kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, mengambil dakwah Islamiyah. Masya Allah. Oke Bang, kita langsung ke pertanyaan aja. Siap ya. Ini mah langsung to the point nih Bang. Bedanya kuliah di dalam negeri dan di luar negeri itu gimana sih Bang? Pertama kalau untuk bedanya ya jelas banget beda lah. Di negara orang dan juga dengan kultur yang berbeda, bahasa yang berbeda, justru kalau banget tantangan-tantangan yang nggak bisa kita dapatkan di Indonesia. Contoh, contohnya dari segi makanan kita harus apa namanya adaptasi, lingkungan tadi adaptasi. Dan bagian terberat adalah jauh dari keluarganya. Belum lagi ya memang qadarullah. Kadang kita nggak tahu ya. Salah satu pengalaman yang Anda dapatkan. Ya, gimana? Ya, salah satu pengalaman yang Anda dapatkan di sini seringkali Anda menemukan teman-teman yang
yang ketika belajar di sini itu mereka sering apa namanya mendapatkan kabar yang nggak enak di Indonesianya, orang tua meninggal, dan saudara, yang mana itu menyakiti kita sekali gitu kan, ketika di sini lagi belajar, lagi sibuk belajar, terus tiba-tiba dapat kabar. Kalau di Indonesia kita bisa ngambil apa namanya ngambil pesawat yang pergi hari itu juga. Sedangkan kalau di luar negeri pesawat itu pertama nggak semuanya ada gitu, ada jadwal-jadwalnya juga. Pun kalau antum pengen pulang hari itu juga biasanya nggak akan keburu gitu loh. Jadi segi lingkungan sekitar banyak sebenarnya hal-hal yang apa namanya beratkan untuk kuliah di luar negeri, tapi apa namanya dari segi manfaat juga nggak kalah sedikitnya juga gitu. Dalam artian banyak banget manfaat yang kita bisa dapat di luar negeri. Cuman poin yang Ana tekankan, jangan sampai kalaupun nanti adik-adik sekalian ada yang pengen kuliah ke luar negeri, jangan sampai niatnya itu hanya karena gengsi semata. Benar. Karena di luar negeri orang banyak yang gengsi, oh kayak luar negeri kuliah di luar negeri itu keren gitu kan, dalam artian membanggakan orang tua, kemudian di mata teman-teman keren, padahal kerennya itu hanya semata doang. Mohon maaf kameranya sebentar rada nggak jelas. Nah, kerennya cuma sebentar doang gitu loh, kayak antum udah terbiasa dengan adaptasi sehari, seminggu, sebulan di negara orang, suatu saat antum bakal ngelihat ya negeri biasa aja, ada spesial-spesialnya. Yang tersisa adalah bagaimana mimpi antum untuk tetap di luar negeri itu. Apakah antum masih kuat niatnya untuk berguna buat orang, berguna buat lingkungan, atau antum sisanya cuma gengsi. Jikalau yang cuma gengsi, maka ya antum nggak akan kuat kuliah di luar negeri. Tapi ketika antum memang niatnya murni karena Allah, antum pengen mencari manfaat, antum bisa mencari sesuatu yang bisa bermanfaat bukan hanya untuk sekarang tapi masa depan, maka kuliah di luar negeri juga bukan sesuatu punya nilai yang lebih dibandingkan teman-teman sekitar. Benar banget, Bang. Gitu. Berarti ini ya, Bang, harus ya kembali ke niat gitu, jangan hanya asal ikut-ikutan ya. Karena kalau cuma ikut-ikutan paling beberapa bulan juga udah balik lagi gitu ya, Bang. Benar banget. Yang udah kan gitu ya. Aduh, Bang Ican, makasih banget ya, ini waktunya kita terbatas. Iya. Semoga info yang tadi Bang Ican udah sampaikan ke adik-adik bisa diterima dan dipahami gitu ya sama adik-adik kita. Amin. Oke, Iwal. Oke, Bang Ican, terima kasih banyak. Oke, terima kasih sama-sama, Dek. Kita lanjut ke pembicara selanjutnya. Pembicara terakhir nih, Wal. Ya. Oh iya bener nih. Pembicara terakhir ya, Bang. Ya. Ada Kak Huda Mutamasikin. Ya. Halo? Hadir. Hadir. Oke, Kak Huda ini alumni angkatan 8. Terus sekarang kuliah di Bursa Teknik Universitesi Turki ya? Iya. Dan jurusannya itu Polymer Material Engineering. Masya Allah. Dan juga ini yang gak kalahnya ini, Masya Allah banget nih, Bang. Apa nih? Paper dalam konferensi Asia Future Conference di Filipina tahun kemarin 2020. Wah, hebat. Yang kedua, finalis LKIR LIPI ke-50 tahun 2018. Wah, Masya Allah banget nih. Hebat. Mantap. Samalah kayak aneh juga kan finalis LKIR. Iya. Ya. Oke, masih tema yang sama, ini kuliah di luar negeri. Jadi pertanyaannya, kan Kak Huda ini baru banget nih sampai ke Turki ya? Iya, baru 2 minggu. Baru banget ya? Udah masuk kuliahnya belum? Belum? Belum. Ketahuan kelas bahasa dulu. Terus apa ya? Gimana sih kesan pertama datang ke Turki dan prosesnya di sana gitu gimana? Mau cerita aja kali ya, lebih ke prosesnya karena kan di Turki baru juga ya. Maksudnya belum mengenal
dalam banget gitu kan, belum mau cerita tentang prosesnya aja. Jadi dari SBMPTN ya, karena kan kawan-kawan di sini bentar lagi mau SBMPTN katanya kan April kalau nggak salah. Nah, jadi waktu itu siang itu kan pengumuman SBMPTN tuh. Nah, malamnya itu ke favorit aneh main tuh Barca lawan Munchen. Nah di situ waktu siangnya aneh kan, waduh nggak keterima SBMPTN. Oh nggak apa deh. Malamnya Barca dibantai 8-2 Pak. Jadi Ya. waduh, hidup gini amat ya. Gimana nih? SBM nggak keterima. Klub aneh dibantai 8-2. Langsung kayak itu benar-benar gamut, mau makan gamut, sholat gamut. Gitu deh pokoknya. Nah sampai suatu ketika satu sore ya, itu aneh lagi main ML tuh, lagi mabar. Tiba-tiba ditelepon, "Ndak, ngopi kuy, gimana? Di tukang es kelapa depan." Oh ya udah, sama teman-teman SD. Nah, di situ kan cerita-cerita, lanjut kuliah di mana? Ada teman SD, dia ternyata lanjut ke Turki. Saya cerita, "Oh, lu UKT berapa?" "Oh, 1.000.000 sekian." Aduh, mau deh kalau begitu linknya. Terus itu kan minta link, habis itu dikasih link sama dia, terus nyoba-nyoba daftar aja deh, daftar. Nah, terus ngisi kayak masukin ijazah, terus rapot gitu-gitu. Udah kan, habis itu nunggu November tiba-tiba keterima gitu. Ya udah kan, bilang ke orang tua nih, terima, kira-kira ambil nggak? Yakin nih ambil gitu. Terus kata ayah, ambil aja, jurusannya juga jarang soalnya kan, jurusan teknik polimer. Akhirnya aneh ambil situ. Habis itu di situ aneh kan bingung tuh ya, ngurus sendiri. Waduh, gimana nih ngurusnya? Kan kudu ngurus visa, ngurus apa gitu kan. Nah, akhirnya aneh minta teman aneh tuh buat mintain nomor anak PPI yang di bursa di kota aneh gitu. Akhirnya kontak-kontakan lah kita, terus nanya-nanya, "Bang ini gimana gitu. Akhirnya semuanya selesai gitu proses, akhirnya berangkat ke Turki gitu ceritanya sih. Siap. Kalau aneh sih di sini menurut Anda pentingnya ini ya, kita menjalin relasi seluas-luasnya gitu, karena kan kita hidup sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, nggak mungkin kan sendirian gitu. Benar. Karena kita pasti juga butuh bantuan, apalagi kalau kita terbatas jarak kayak aneh gitu kan. Gitu Betul sih banget. kalau dari aneh. Betul banget. Jadi pentingnya relasi kan itu. Jadi yang bisa diambil dari, walaupun cuma baru 2 minggu gitu ya di Turkinya juga, tapi proses kesananya itu ada proses komunikasi gitu dengan orang-orang yang PPI di sana, dan dari situ intinya ketika kita mau menjalin hubungan sesuatu, komunikasi itu harus dan membuat relasi gitu ya. Normalnya kan orang kalau ke luar negeri kan pakai agen gitu ya. Ya betul. Kalau ini kan betul. Kalau misalnya kita punya relasi dan kita punya bisa berkomunikasi, ya itu udah lebih dari cukup gitu ya. Ya. Jatuhnya kalau kita ngurus sendiri jadinya jauh lebih murah gitu. Mungkin aneh berani bilang bisa lebih murah daripada kuliah di Indonesia. Itu sih kalau. Terima kasih Huda. Semoga lancar kuliah di Turkinya dan menjadi contoh buat adik-adiknya yang mau kuliah di luar negeri gitu, dan bisa berani mengambil keputusan itu gitu kan. Ya, oke Wal. Terima kasih banyak. Ini udah melewati waktu nih Wal. Udah lewati menit nih Wal. Betul. Oke. Sesi apa nih Bang kira? Gimana Wal? Lanjut ke sesi apa nih sekarang? Nah, sekarang lanjut ke sesi closing nih Wal. Kayaknya closingnya kita aja nih Wal, karena udah kelamaan ya. Ya jadi ini mah dari aneh. Pertama-tama mohon maaf atas ngaretannya, karena tadi ada beberapa kendala teknis mungkin ya. Dan intinya sih untuk saat ini buat adik-adik jangan pernah lelah untuk menggali potensi dirinya, kenali
apa yang menjadi yang kalian inginkan dan fokus dalam menggapainya gitu, dan bersabar itu kuncinya. Jika kalian ingin ya sukses dan ingin ingin punya skill yang lebih hebat gitu ya. Kalau dari Wali gimana nih sebagai closing statement-nya nih? Gini Bang, untuk yang prestasi gitu ya, mungkin banyak orang-orang atau teman-teman di luar sana yang pingin banget gitu punya prestasi, tapi mereka nggak tahu prestasi itu apa. Mereka cuma tahu prestasi itu hasil. Tadi yang benar kata kakak-kakaknya disampaikan, sebenarnya prestasi itu apa ya, itu tuh prosesnya buat menggapai si hasilnya itu. Misalkan gitu, kalian ikut lomba kejuaraan apa ya, LKIR atau karya ilmiah atau bisnis plan atau semacamnya, dan kalian nggak juara. Benar. Dan itu tuh bukan itu tuh bukan apa ya namanya? Hasil Bukan akhir. prestasi gitu. Itu prestasi karena kalian udah berjuang. Benar. Mengalami prosesnya itu buat menggapai misalkan juara 1 bisnis plan senasional gitu. Benar banget, Wal. Intinya mah jangan cepat menyerah lah, karena pasti ada tantangan di setiap kehidupan itu gitu. Dan benar banget pasti ada harapan juga di setiap tantangan, pasti ada kemudahan dan segala macamnya. Siap. Oh iya Bang, tadi Gimana? kan ada yang nanya di Q&A ya. Oh iya benar banget tuh, gimana tuh, Wal? Ini mohon maaf banget nih teman-teman semuanya. Nanti insya Allah kita Q&A-nya itu dibalas di story ya. Karena waktunya sudah lebih dari jam 10. Iya, Kan udah. kita balas di Ya, kita sekali lagi mohon maaf atas kengaretan ya, waktunya ngaret dan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Semoga dengan adanya acara ini kita terus bisa bersilaturahmi, tetap terhubung dan tidak nggak melupakan begitu saja gitu ya. Betul. Dan semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh kakak-kakak kita yang sedang mengikuti sedang berada di fase perkuliahan dan di fase kehidupan pernikahan, semoga menjadi inspirasi buat kita gitu ya. Amin. Amin. Oke, mungkin sekian ya, Wal. Kita sudahi sesi alumni Get Closer ini. Kita sudahi dengan membaca Alhamdulillah dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teruntuk kita yang akan dan sedang berjuang, tak sulit untuk berjalan sendiri, tapi jalan yang panjang dan lurus itu diperuntukkan bagi mereka yang bersama, membahu untuk saling menguatkan, menggenggam untuk saling menjaga. Teringat aku pada 1 Februari 2014, kala rumah ini mulai dibangun. Aku teringat berbagai peluh, keringat, dan mungkin tak jarang air mata. Dipadu dengan asa dan cita-cita, kita dulu berharap menjadi bangunan yang kokoh, tempat bertemu bagi kita yang terpisah oleh jarak dan waktu, tempat terhubung bagi ukhuwah yang merenggang, tempat berbagi kisah beratnya menjalani kehidupan di luar sana, untuk menjadi tempat kembali
menjadi rumah kita. Memang takkan selalu seindah harapan. Tak jarang kita berdebat. Seringkali kita salah paham. Tak sedikit yang menuntut kesempurnaan. Tapi inilah rumah kita. Tempat kita belajar dan berdiskusi, memperbaiki kesalahan, dan terus bergerak maju. Karena banyak sekali jalan menuju kebaikan. Engkau tak perlu menjadi hebat terlebih dahulu. Kau tak perlu menjadi hebat dulu. Karena kisahmu apa adanya saja, itu sudah spesial bagiku. Tak perlu tinggal sepanjang waktu. Cobalah kau mampir walau hanya sesekali. Karena ada banyak hal indah di dalamnya. Ada kepedulian dan juga kasih sayang. Ada usaha terbaik yang terus dikerahkan. Memastikan tetap melangkah bersama menuju surganya. Maka pulanglah. Karena ini rumah kita. Kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Fatih Salahuddin, alumni angkatan pertama SMA ITN Santama, yang juga pernah menjadi ketua Ikatama yang pertama. Teman-teman, bagi siapapun yang mendapatkan amanah menjalankan Ikatama, laksanakan dengan serius, karena Ikatama itu penting dan dari situ kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif. Salah satunya membantu teman-teman kita. Lalu yang kedua, bisa menjadi amal pahala yang menurut saya sih lumayan besar ya, membantu saudara kita sama muslim apalagi gitu. Yang kedua, urgensitas Ikatama saat ini menurut saya adalah mempererat persaudaraan antar angkatan dahulu. Karena teman-teman alumni ini ketika siswa Insantama keluar, itu bukan hanya sekedar lulus sekolah, itu yang membedakan Insantama, tapi para alumni ini membawa ilmu, membawa nama Insantama yang sudah dikenal. Nah, terutama membawa ilmu-ilmu yang sudah didapatkan itu, dan mereka harus mengaplikasikan di dunia yang sebenarnya. Nah, saat ini banyak teman-teman kita yang sedang menghadapi dunia sebenarnya, itu perkuliahan, dunia sosial yang sebenarnya, dan dia juga harus mengaplikasikan apa yang didapatkan di Insantama, ilmu-ilmu itu. Nah, disitulah peran penting Ikatama. Kita bisa membantu teman-teman kita untuk mengarahkan agar bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapatkan di Insantama. Di situ pentingnya. Tapi untuk bisa mengarahkan itu perlu pertemanan perlu persaudaraan yang erat. Jadi jangan sampai Ikatama itu cuma kumpul saat acara-acara besar membantu adik-adik kita. Itu bagus, tapi menurut saya kurang efektif untuk alumni. Sedangkan alumni ini harus kita bantu mengarahkan agar bisa dia mengaplikasikan apa ilmu-ilmu yang didapatkan di SMA ITN Santama. Dan menurut saya itu tadi, persaudaraannya harus erat dulu. Jadi gampang. Jadi pas kumpul itu jangan ngomongin yang serius dulu. Sering-sering kumpul, sering-sering bertemu, mengobrolkan hal-hal kecil, ya kita ketawa-tawa bareng gitu. Ngobrolin pekerjaan juga boleh, kuliah boleh, tapi hal kecil jangan dulu bahas ini untuk acara kita gimana nih, jangan dulu gitu. Di situ kita sering ketemu, sering silaturahmi, akhirnya erat, baru kita bisa gampang gitu untuk mengarahkan teman-teman mengaplikasikan ilmu-ilmu apa saja yang didapatkan di Santama gitu, terutama sakofa Islam gitu-gitu kan. Di luar ini sangat sedang ya lumayan berat lah untuk
menerapkan itu gitu. Nah, Ikatama tuh peran pentingnya di situ, mengarahkan, membantu, melindungi para alumni, dan sisanya ya saling membantu juga dalam hal-hal sosial gitu ya. Apalagi di pandemi ini kita juga bisa mendata apa sih yang kita siapa yang lagi kesusahan dan segala macam, itu udah biasalah di alumni seperti itu. Tapi urgensi Ikatama adalah merapatkan dulu persaudaraan, dan jangan terlalu fokus sama acara-acara besar yang menurut saya itu kurang efektif untuk alumni, efektif untuk adik-adik kita. Begitu. Terima kasih. Saya Fatih Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pesan yang ingin Ana sampaikan. Yang pertama, yuk kita sama-sama berkontribusi di organisasi ini. Karena mungkin ada banyak organisasi yang bisa kita ikuti, tetapi sebagai alumni Insan Tama hanya satu wadah kita, yaitu Ikatan Alumni Insan Tama. Karenanya bantu juga para pengurusnya, doakan mereka, begitu ya, taati apa yang mereka minta selama bukan kemaksiatan, karena mereka juga telah meluangkan waktu tanpa pamrih mengurusi organisasi ini dan mengurusi teman-teman sesama alumni Insan Tama. Yang kedua, mari kita juga berkontribusi kepada alma mater kita Insan Tama, karena bagaimanapun kita terbentuk saat ini tentu atas beberapa peran serta semua yang terlibat di masa dulu ketika kita sekolah di Intam. Baik itu para yayasannya, ibu-ibu R&D, para muadib-muadibah, guru-guru, staf-staf, hingga satpam-satpamnya, mereka turut memberikan warna kepada kita. Karenanya doakan mereka, ya, hormati mereka, sapa mereka jika bertemu, ya, karena tentu tidak ada istilah mantan guru ya bagi kita semua. Selanjutnya, mari kita juga memikirkan teman-teman kita, gitu ya. Tanya kembali kabar-kabar teman-teman alumni, baik itu yang seangkatan dengan kita ataupun yang tidak, gitu. Tanyakanlah kabar mereka, apakah kemudian ada kesulitan, apakah sedang ada masalah dan sebagainya. Sambung kembali silaturahmi itu, jaga ukhuwah, dan tetaplah saling mengingatkan di dalam kebenaran. Selanjutnya, semoga kita juga bisa memberikan warna yang baik ya di tengah-tengah masyarakat, karena saat kita lulus maka itulah kesempatan kita memberikan yang terbaik bagi sebanyak-banyaknya orang di luar sana, gitu ya. Dan jangan lupa untuk aktif begitu ya, terlibat di dalam dakwah, karena dakwah ini masya Allah luar biasa sekali, pahalanya itu luar biasa besar kalau menurut anak, gitu. Bayangkan orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain dan orang itu mengerjakan, kita dapat pahala yang sama. Banyak orang yang bisa menjadi ahli, pakar dan sebagainya, tapi sedikit yang mengambil amanah ini, amanah dakwah. Maka yuk kita sama-sama berdakwah ya, mendakwakan Islam agar kita mendapatkan pahala dan keutamaan yang besar tadi. Sekian dari Ana. Mohon maaf bila ada kesalahan, terutama dulu saat diamani menjadi ketua. Jika ada yang memang harus diselesaikan, maka tolong sampaikan itu. Terima kasih juga kepada semua yang telah membantu di 2 tahun terakhir. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.